sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan suratan Ibrani. Dan suratan Ibrani yang kita lihat bersama dalam apa yang dituliskan. Kalau kemarin kita telah melihat bahwa peraturan Melkisedek merupakan bagian yang kita lihat adalah ketetapan Allah. Seorang yang tidak diketahui asal usulnya, ayat yang ketiga, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berakhir, ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan yang dimaksud dengan ia adalah Yesus. Dari ayat ini kita dapat melihat di pasal 4 ayat 14, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Melkisedek adalah imam besar di zaman Abraham. Kejadian pasal yang ke-14. Dan Melkisedek yang melintasi semua langit. Ayat 14 dikatakan, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan imam kita. Kelebihan Melkisedek yang adalah Yesus adalah imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Seorang imam besar, dia tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Ia tidak pernah kenal siapa kita. Dia hanya membawa darah lembu atau domba jantan yang dipercikkan di atas tutup grafirat atau tutup perjanjian. Tidak merasa sesuatu yang mempunyai kaitan dengan seorang imam besar. Karena imam besar itu hanya membawa darah domba untuk dipercikan. Tidak demikian dengan Yesus adalah imam besar yang kita miliki. Imam besar yang kita punya. Sebab Ibrani pasal 9 bukan darah kambing, bukan darah binatang. Ayat yang ke-14 pasal 9. Dari ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapat kelepasan yang kekal. Kalau cuma membawa darah korban lembu, domba, kambing, seorang imam besar tidak mengerti artinya korban. Tapi tidak demikian yang disebut dengan imam besar yang kita punya, yaitu Yesus yang membawa darahnya sendiri. Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus inilah dikatakan di dalam Ibrani 9 tadi, membawa kelepasan bagi kita. Iblis tidak dapat mempertahankan belenggunya mengikat kita. Kalau pakai bahasa tadi malam, tidak dapat membiarkan
dan berjalan kemana diarahkan oleh sais orang yang mengemudikan. Tidak pernah merasa, oh itu darahku, karena Melkisedek cuma membawa darah domba atau kambing jantan. Yesus adalah imam besar yang jauh lebih tinggi daripada segala imam besar yang kita miliki. Pasal yang keempat ayat yang ke-15, imam besar itu telah dicobai, hanya tidak berdosa. Imam besar itu bukan tidak merasakan, telah dicobai. Via Dolorosa membuktikan bahwa ia adalah imam besar yang membawa darahnya sendiri, berteteskan pada jalan Via Dolorosa dan mencapai puncak Golgota dengan perjalanan yang sangat sukar. Tapi karena apa yang dikerjakan, kita memperoleh kesempatan diselamatkan. Satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh imam besar lain. Sebab itu ibadah kita tidak sama dengan ibadat orang-orang yang melakukan liturgi. Tidak sama. Kalau hanya melakukan secara liturgi saja, maka ibadah kita merupakan ibadah yang menghafalkan kata-kata manusia. Tapi ibadah kita adalah ibadah yang dibeli, ditebus, dibayar dengan harga yang lunas, yaitu dengan darahnya sendiri. Hingga saudara dan saya, kita berhak untuk hampiri tata ayat 16, kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Betapa bersyukur kita dengan jalan kematiannya, dengan terbayar lunas harga penebusan kita, dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dan firman Allah berkata, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ini Melkisedek yang kita punya. Ini Melkisedek, imam besar yang kita miliki, melampaui setiap kata Melkisedek yang lain. Pasal yang ke-7. Karena itu ayat 11. Andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan. Sebab karena imamat umat Israel menerima Taurat, apa sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan ia dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Karena Yesus yang kita miliki belum berperan pada zaman Harun. Mereka masuk ke kemah sembahyang. Mereka membawa korban dengan berbagai macam. Mereka tampil menjadi orang-orang yang melakukan ibadah
imamat yang tidak dapat menyelamatkan karena dia cuma bawa darah domba. Kita punya Melkisedek yang membawa darahnya sendiri. Kita punya imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa nama-nama kita. Dia kenal kita, dia bawa nama kita, lalu dia percikan darah di atas tutupan kerapian itu. Dan pada waktu nama kita disebut di luar kemah sembahyang, kita diselamatkan. Melkisedek cuma melakukan peraturan, tapi Yesus imam besar melakukan, membuktikan, membuat benar. Itu bukti kasih. Ia membela, ia berdiri, dan ia membela kita di hadapan Bapa. Suratan Timotius berkata, yang masuk ke dalam tahta Allah untuk segala kepentingan kita, untuk keperluan kita, dia datang, dia berdoa, dia membawa nama setiap kita di dalam doanya. Tidak perlu dipikirkan urutan keberapa kita, tapi yang begitu pasti iman kita berkata, imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang masuk ruang Maha Kudus untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Imam besar yang lain tidak kenal, tidak tahu. Dia masuk, dia pakai pakaian yang disebut dengan baju efod. Dia mempunyai tata cara untuk membawa ibadah orang-orang Israel. Tapi dia tidak kenal siapa kita. Untuk hari ini Melkisedek ada? Tidak ada. Secara hurufiah tidak ada. Tapi Melkisedek yang kita miliki tahu siapa kita. Kenal siapa kita. Membawa deretan kepentingan-kepentingan yang kita tuliskan. Dan membuat kita orang-orang yang berbahagia. Sebab ayat 22 pasal yang ke-7, Yesus adalah jaminan yang lebih kuat. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi saudara lihat arti Melkisedek itu bagi kita, imam besar itu bagi kita. Arti kehadirannya dalam hidup kita, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau dulu Melkisedek masuk ke sana hanya sebagai peraturan, dan ketika dia percikan darah di atas tutupan peti perjanjian, dia hanya sebutkan untuk darah umatmu Israel. Lalu dia mulai percikan 7 kali, percikan darah. Selesai. Untuk siapa Musa? Mereka masuk, Musa masuk, Harun masuk ke sana sebagai imam besar. Untuk siapa? Ya, untuk umat Israel. Siapa? Ya, semua aja. Dari suku mana? Suku mana saja. Tapi tidak dengan Yesus. Sebab setiap kita berharga di mata Allah.
Dia sebut nama kita satu persatu, lalu dia percikan darah itu. Ibrani pasal yang ke 9, satu halaman dibalik, ayat 22 berkata, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Orang mulai kaburkan, oh bukan darah Yesus itu yang dibawa. Lalu kalau bukan darahnya, yang menetes di perjalanan Via Dolorosa darah siapa? Punggung hancur, wajah hancur, tubuh hancur, kaki pun hancur. Dia tarik itu salib dengan kekuatan yang begitu besar. Beratnya salib yang dipikul oleh Yesus untuk sampai ke Golgota. Selangkah demi selangkah. Dia membawa nama kita, keperluan kita, kondisi kita, keadaan kita. Karena kita tahu ada yang mengasihi kita. Dan dialah Melkisedek itu. Dialah Yesus itu. Dialah jaminan yang pasti. Dan kita boleh bersyukur sebab imam besar itu membawa kita. Ayat 25. Karena itu pasal 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Kita melihat bahwa Melkisedek yang masuk itu bukan cuma sekedar memercikkan darah, tetapi ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Dengan sempurna, sebab ia hidup senantiasa jadi pengantara bagi kita. Sebab itu betapa bersyukur kita, amin, punya seorang imam besar yang tahu persis keberadaan kita dan yang membawa darahnya sendiri tiap kali percikan darah itu. Dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, keadaan kita diubahkan oleh percikan darah Yesus. Tidak pernah kita sadari betapa arti pengorbanan Yesus. Dia mempunyai bagian-bagian istimewa yang disediakan untuk kita. Siapa kita ya? Tapi kenapa Tuhan begitu mau peduli memperhatikan kita? Siapa kita? Mungkin keluarga kita pun tidak mau peduli dengan kita. Siapa kita? Mungkin keluarga kita tidak mendengar ketika kita berteriak, ketika kita minta pertolongan. Tapi kita baca tadi, seorang imam besar yang turut merasakan keadaan-keadaan kita. Turut merasakan. Dan karena ia merasakan, ia bawa segala keperluan kita. Dia bawa segala keluh kesah kita. Dia bawa setiap kehidupan kita. Dan dia berdoa bagi kita. Peraturan Melkisedek digenapkan di dalam Yesus. Kita boleh ada. Bukan berdasarkan peraturan manusia.
pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Jauh lebih nyata jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi peraturan yang ditetapkan untuk Yesus adalah peraturan Melkisedek yang ditetapkan oleh Allah. Ia ada selama-lamanya, imamatnya tidak pernah beralih kepada orang lain. Hebat. Kalau ada ilah lain yang berdiri di sampingnya dan dia mau menjadi Melkisedek, imam besar bagi kita, Yohanes berkata, tidak ada seorang mau mati bagi orang lain, tapi tidak dengan Yesus yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ayat 25. Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita dapat datang menghampiri Allah, kita dapat duduk beribadah, kita dapat berdiri melayani. Karena ada seorang imam besar yang sudah mati bagi kita. Bukan karena kuat, hebat, mampu kita, tapi karena ada seorang yang telah menyerahkan darahnya. Dan darah itulah yang memungkinkan kita menghampiri Allah. Bila ada orang sombong yang berkata, aku bisa melayani, aku bisa berkhotbah, aku bisa mendoakan orang, oh, dia sudah menginjak-injak darah Kristus. Jadi kita baca ayatnya itu ya, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang mengejar karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad tidak mungkin dibaharui hingga mereka bertobat. Sebab apa? Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka bumi. Gak mungkin diampuni. Karena orang semacam ini telah menyalibkan anak Allah, menginjak-injak, kata suratan Petrus, menginjak-injak darah perjanjian. Suratan Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa dan melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat yang memberontak itu disimpan dalam gua-gua yang gelap. Ayat 8. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka, dan tiap-tiap hari melihat, mendengar perbuatan mereka yang jahat
hingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran, tapi terlibat lagi di dalamnya, akhirnya keadaan mereka jauh lebih buruk dari yang semula. Sudah mengecap kebaikan Allah, sudah menikmati arti korban Kristus, sudah mengakui makan perjamuan yang adalah tubuh dan darah Yesus, tetapi yang terlibat lagi ke dalam kecemaran dunia. Untuk orang-orang semacam inilah tidak ada pertobatan lagi. Dan kita hari yang berada di akhir zaman harus jaga keselamatan kita hanya oleh darah Yesus. Jaga baik-baik. Tidak bisa ditawar dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak dapat. Kalaupun banyak di luar sana orang dengan gampang beralih kepada iman yang lain, beralih kepada perkara-perkara dunia yang disodorkan, dengan rela menjual Yesusnya, sangat jelas ia melepaskan arti korban Kristus. Bagaimana dia tidak menginjak-injak darah perjanjian Allah. Kepada kita diberikan kesempatan untuk pegang apa yang ada, pegang keselamatan kita. Aku diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau orang bertanya, sampai kapan engkau pegang? Sampai masuk ke dalam kerajaan Allah. Sampai masuk ke dalam kerajaan Allah. Darah Yesus inilah yang menuntun kita sampai ke sana. Tidak pernah beralih kepada iman yang lain. Amin. Orang dengan gampang jual pangkat dan jabatan yang disodorkan membuat seorang bisa berpaling kepada iman yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada darah Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang dapat menjual darah. Dan aku selamat karena darah Yesus. Siapakah dia? Melkisedek. Siapakah dia? Imam besar yang mati bagiku. Pegang. Jangan pernah dilepaskan. Dan itu merupakan kebanggaan kita. Dunia akan bertanya, siapakah Melkisedek? Yesus, anak Allah yang hidup. Dan kita dapat diselamatkan, kita dapat menikmati hidup yang diberkati Allah, kita menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat Allah karena korban Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa.